Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Fauzan dengan NIM F5124029. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu dari penglihatan dari mata kuliah interaksi manusia komputer. Yang dimana yang pertama adalah luminance. Luminance sendiri adalah ukuran intensitas cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan dari suatu permukaan. Yang dimana bayangan luminance sebagai jumlah cahaya yang secara objektif keluar dari layar monitor kalian. Semakin tinggi luminance-nya, semakin banyak cahaya yang sampai ke mata kita. Dalam desain terbuka, luminance yang tepat memastikan layar tidak terlalu redup atau tidak terlalu menyilaukan sehingga nyaman dilihat oleh pengguna. Kemudian yang kedua itu adalah bagian kontras, di mana kontras adalah perbedaan antara luminance atau warna dari sebuah objek dengan latar belakangnya. Yang dimana disederhanakan atau lebih sederhananya, ini adalah tentang seberapa menonjol sebuah elemen, misalnya teks di atas background, kemudian kontras yang tinggi seperti teks hitam di layar putih membuat tulisan menjadi sangat mudah dibaca. Sebaliknya, kontras yang rendah seperti teks abu-abu muda di latar putih akan sulit dibaca dan membuat mata cepat lelah. Kemudian poin ketiga adalah kecerahan atau brightness, yang dimana kecerahan adalah persepsi subjektif kita terhadap cahaya. Jika luminance adalah ukuran fisiknya, maka menafsirkannya kecerahan adalah bagaimana otak kita menafsirkannya. Meskipun dua layar mungkin memiliki tingkat luminance yang sama persis atau mungkin berbeda, kita bisa saja menganggap salah satunya lebih terang atau lebih gelap karena faktor lingkungan seperti kondisi cahaya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemudian saat kamu menaikkan atau menurunkan brightness atau cahaya di ponsel atau di desktop atau di manapun sebagai interaksi manusia komputer, itu kamu sedang menyesuaikan persepsi kecerahan agar nyaman bagi matamu sehingga tidak ada gangguan pada penglihatan pada saat menggunakan desktop maupun mobile. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkolbiah dengan NIM F551248089. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk untuk saluran input-output pada manusia. Untuk poin 4 dan 5. Langsung saja saya masuk ke penjelasannya. Untuk poin 4, sudut dan ketajaman penglihatan. Untuk sudut penglihatan adalah sudut yang terbentuk antara mata kita dan ujung-ujung dari suatu objek yang sedang dilihat. Besarnya sudut ini itu tergantung pada ukuran objek dan jaraknya dari mata. Semakin dekat objek dengan mata atau semakin besar ukurannya, maka sudut penglihatan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika objek kecil atau jauh dari mata, sudutnya itu akan menjadi kecil dan detail objek akan lebih sulit untuk dilihat. Nah, adapun ketajaman penglihatan sendiri itu adalah kemampuan mata untuk melihat suatu objek dengan jelas pada sudut terkecil tertentu. Dalam kondisi normal, sudut penglihatan yang nyaman bagi manusia itu sekitar 15 menit busur. Namun, jika penglihatan seseorang kurang baik, sudut ini bisa meningkat hingga 21 menit busur. Nah, di sini terlihat ada rumus untuk menghitung sudut penglihatan, yaitu Pi sama dengan 120 kali tan pangkat min 1 kali L per 2D, di mana L adalah tinggi objek dan D adalah jarak antar mata dan objek. Jadi dari rumus ini kita bisa tahu bahwa semakin besar nilai L atau semakin dekat D atau jarak antar mata dan objek, maka sudut penglihatan juga semakin besar. Nah, kemudian saya masuk ke poin 5, yaitu medan penglihatan. Medan penglihatan. Medan penglihatan sendiri itu adalah sudut pandang yang terbentuk ketika mata kita bergerak dari kiri ke kanan sejauh mungkin. Dengan kata lain, ini adalah area yang bisa kita lihat tanpa harus memutar seluruh badan. Nah, medan penglihatan manusia itu dibagi menjadi 4 bagian utama. Di sini yang pertama yaitu penglihatan binokuler, yaitu area yang dapat dilihat oleh kedua mata secara bersamaan. Disinilah kita bisa melihat objek dengan jelas dan memiliki persepsi kedalaman. Nah, untuk yang kedua yaitu monokuler kiri. Monokuler kiri itu area yang hanya bisa dilihat oleh mata kiri saja. Dan poin ketiga yaitu monokuler kanan. Penglihatan monokuler kanan itu area yang hanya bisa dilihat oleh mata kanan saja. Dan terakhir yaitu daerah buta. Daerah buta itu sendiri adalah area yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Nah, ukuran atau lebar medan penglihatan ini berbeda-beda, tergantung apakah mata dan kepala kita bergerak atau tidak. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3. Di sini yang pertama, yaitu jika kepala dan mata diam. Sudut penglihatan binokulernya itu sekitar 62 derajat sampai 70 derajat, dan monokulernya sekitar 94 derajat sampai 104 derajat. Nah, untuk poin kedua yaitu jika kepala diam tapi mata bergerak. Medan penglihatan ini menjadi lebih luas hingga sekitar 166 derajat, namun bagian paling efektifnya itu hanya sekitar 30 derajat di tengah. Nah, dan yang terakhir yaitu jika kepala dan mata bergerak bersamaan. Medan penglihatannya ini bisa mencapai kurang lebih 95 derajat, tetapi untuk aktivitas yang interaktif seperti melihat layar komputer, itu bagian yang paling nyaman hanya sekitar kurang lebih 15 derajat dari tengah pandangan. Nah, jadi kesimpulannya dari medan penglihatan ini itu ketika kita merancang
suatu komputer atau layar komputer atau perangkat interaktif, desainer itu harus bisa menempatkan elemen-elemen penting di area penglihatan yang paling nyaman, agar pengguna tidak cepat lelah dan informasi yang disampaikan bisa terlihat jelas. Oke, sekian dari saya. Saya tutup dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Fadila Zahra, NIM F551240113. Saluran input-output pendengaran yaitu telinga. Pendengaran berperan penting dalam melengkapi informasi yang diterima melalui penglihatan agar lebih lengkap dan juga akurat. Indera ini menggunakan suara sebagai media utama dalam penyebaran informasi. Manusia mampu mendeteksi suara pada kisaran frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz dengan tingkat sensitivitas tertinggi pada rentang 1000 sampai 4000 Hz. Selain frekuensi, suara juga dibedakan berdasarkan tingkat kebisingannya. Misalkan, suara bisikan memiliki kebisingan sekitar 20 dB. Percakapan normal berkisar antara 50 hingga 70 dB, sedangkan suara di atas 140 dB dapat menyebabkan kerusakan pada telinga. Walaupun suara dapat menjadi sarana penyampaian informasi, penggunaannya dalam antarmuka harus dirancang dengan sangat hati-hati karena bisa membuat pengguna cepat merasa bosan. Saluran input-output sentuhan yaitu kulit. Indera sentuhan pada manusia berfungsi untuk mengenali lingkungan melalui rabaan ataupun kontak langsung dengan benda. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, sentuhan sering dikaitkan dengan media input dan output, misalnya penggunaan keypad, keyboard, dan juga mouse. Sentuhan lebih berperan sebagai feedback pendukung dari penyaji utama informasi, sehingga aspek ergonomis menjadi hal yang sangat penting. Kenyamanan pengguna akan meningkat jika piranti input memberikan sensasi sentuhan yang sesuai. Sebaliknya, ketidaknyamanan bisa saja muncul apabila posisi, bentuk, atau tekanan tombol tidak ergonomis, misalkan tombol terlalu berat ataupun tombol terlalu ringan saat kita tekan. Warna adalah hasil cahaya perwujudan spektrum elektromagnetik. Mata normal manusia itu bisa membedakan sebanyak 120 warna yang berbeda. Perlu diingat bahwa masing-masing individu memiliki jumlah sensitivitas warna yang berbeda-beda, sehingga hanya ada beberapa individu yang tidak bisa melihat beberapa warna. Nah, dengan objek yang memiliki warna yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengolah warna tersebut menjadi sebuah informasi. Contohnya, yaitu pisang yang berwarna kuning adalah pisang yang masak, dan warna hijau adalah yang belum masak. Lalu, penggunaan warna dalam website itu juga mempengaruhi dalam interaksi, seperti kontras warna dan lain-lain. Warna yang tidak sesuai juga dapat membuat pengguna atau user menerima informasi yang salah. Contohnya, yaitu pada tombol OK, jika kita menambahkan tombol warna merah pada tombol OK, maka pengguna atau user akan menganggapnya, atau bisa saja menganggapnya, menjadi tombol yang cancel. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zahra dengan NIM F551244039 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Itu ada memori manusia. Memori manusia, sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan manusia. Seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi, memori manusia berisi semua pengetahuan dari urutan perilaku. Adapun jenis atau fungsi memori itu ada 3. Yang pertama adalah memori penyaring. Memori penyaring ini bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsang dari indera. Yang kedua ada memori jangka pendek, di mana memori jangka pendek ini yang bekerja atau bertindak sebagai tempat menyimpan data sementara, digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Yang ketiga ada memori jangka panjang. Memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya ada berpikir, pertimbangan, dan penyelesaian masalah. Yang pertama ada pertimbangan atau reasoning. Yang pertama ada deduktif, yaitu mendapatkan kesimpulan logis dari pemberian premis. Yang kedua ada induktif, menggeneralisir dari suatu kasus ke kasus yang sama. Lalu yang terakhir ada abduktif, di mana ini adalah alasan dari sebab akibat suatu kejadian. Kemudian ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah itu mempunyai beberapa teori proses menemukan masalah menggunakan pengetahuan. Yang pertama ada Gestalt. Gestalt ini merupakan penyelesaian masalah yang baik kegiatan produktif dan produktif. Pemecahan masalah produktif bergantung pada kedalaman dan penyusunan kembali masalah, menarik namun tidak cukup bukti untuk menjelaskan, berpindah dari paham perilaku dan mengarah pada teori-teori pemrosesan informasi. Kemudian ada teori ruang permasalahan atau problem space. Problem space ini terdiri bagian atau state permasalahan. Penyelesaian masalah dihasilkan dari pernyataan yang menggunakan operator resmi. Kemudian ada analogi, menyelesaikan masalah menggunakan pengalaman terhadap suatu masalah yang diterapkan ke dalam masalah baru yang mirip. Kemudian ada akuisisi keterampilan. Akuisisi keterampilan ini ada aktivitas berketerampilan yang dicirikan oleh yang pertama penggumpalan atau chunking. Jadi ini banyaknya informasi yang digumpalkan untuk mengoptimasi memori jangka pendek. Yang kedua ada pengelompokan masalah. Pengelompokan masalah secara konseptual daripada secara dangkal atau luaran superficial dan informasi disusun secara lebih efektif. Adapun 3 tingkat keterampilan, yang pertama adalah general purpose roles, di mana ini adalah roles yang bertujuan umum. Kemudian yang kedua specific task role, yang merupakan roles yang dengan tugas khusus. Terus ada fine tune, yang merupakan role yang disetel dengan baik. Kemudian ada mekanisme untuk berpindah, itu ada 2.
Yang pertama ada prosedural dan yang kedua ada generalisasi. Kemudian ada model kesalahan dan cara berpikir. Macam-macam kesalahan itu ada dua, yaitu pertama kekeliruan. Kekeliruan ini yaitu perubahan dari aspek keterampilan yang dapat menyebabkan kekeliruan. Yang kedua ada salah pengertian atau pemahaman yang tidak benar. Manusia punya pola tertentu dalam berperilaku. Jika perilakunya tidak sama seperti orang kebanyakan, itu dapat menyebabkan kesalahan. Adapun contohnya itu perbedaan antar individu. Yang pertama, untuk jangka panjang. Itu ada jenis kelamin, fisik, dan kecerdasan. Yang kedua ada jangka pendek, akibat dari tekanan atau kelelahan. Lalu yang terakhir ada perubahan usia. Adapun psikologi kognitif dan desain sistem interaktif, itu ada beberapa dapat diterapkan pada aplikasi langsung. Contohnya itu ketajaman atau kejelasan warna biru yang tidak bagus sehingga warna biru tidak seharusnya digunakan untuk detail yang penting. Namun demikian, suatu aplikasi secara umum membutuhkan pemahaman mengenai konteks dalam psikologi, pemahaman berdasarkan pengalaman. Kemudian ada banyak pengetahuan yang telah melalui proses penyaringan. Itu ada 3. Pertama ada guidelines atau garis pedoman atau tuntunan. Yang kedua ada kerangka berpikir. Lalu ada teknik-teknik evaluasi, analitis, dan eksperimental. Adapun kesimpulannya, profil pemakai atau manusia dalam interaksi manusia dan komputer menekankan bahwa manusia adalah komponen utama dalam sistem komputer yang berperan sebagai pemroses informasi melalui indera, memori, dan kemampuan berpikir. Desain sistem interaktif harus mempertimbangkan karakteristik manusia dalam hal persepsi visual, pendengaran, dan sentuhan agar tampilan interaksi menjadi nyaman serta efektif. Pemahaman terhadap cara kerja memori dan proses berpikir membantu menciptakan antarmuka yang mudah dipahami, efisien, serta meminimalkan kesalahan pengguna. Selain itu, penerapan prinsip psikologi kognitif dalam desain berperan penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperhatikan aspek warna, bentuk, umpan balik, dan kemudahan pengguna, sehingga interaksi antara manusia dan komputer dapat berlangsung secara optimal, intuitif, dan produktif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.